Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, Pak RW, seluruh warga penghuni Sosrawijayan dan anak-anak Laskar Jogja, Panglima dan beserta seluruh Laskar, kita mulai kajian kita malam hari ini dengan sama-sama berdoa dan minta kepada Allah, mudah-mudahan semesta segera membaik dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Suratul ladzina an'amta alaihim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah berada di penghujung tahun 2020 yang kalau kita rasakan tahun 2020 itu hanya ada 2 bulan, Januari dan Februari. Setelah itu dari Maret sampai Desember, ya seperti yang kita alami hari ini. Tapi tentunya itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimanapun, seberapa buruk pun apa yang kita alami, tetap saja kita tidak bisa menghitung nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika engkau menghitung nikmatnya Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Katakanlah 1 tahun ini kita hanya bisa menikmati 2 bulan saja, Januari dan Februari. Kita tetap tidak akan mampu menghitung semua kebaikan-kebaikan Allah. Maka selalu saja saya mengatakan, Tuhan itu selalu menjadi pelayan yang baik bagi hamba-hambanya, tetapi hamba tidak pernah menjadi pelayan yang baik bagi Tuhan. Allah itu care dengan kita, tapi kita nggak pernah care dengan Allah. Selalu saja kita menempatkan hubungan kita dengan Allah, kita selalu menganggap Allah itu seperti ambulan. Kenapa seperti ambulan? Kita sering menganggap Allah itu seperti ambulan, dibutuhkan saat darurat saja. Kalau darurat baru ingat Allah, kalau nggak darurat lupa dengan Allah. Lah tamune oke banget lali karo Gusti Allah. Tapi lah ana tamu baru kelingan Gusti Allah. Ya Allah, tamu kula teng pundi? Kok ora do teko niki pripun? Tapi lah tamune oke, ayo ngaji. Wis tahu. Begitu enggak ada tamu baru ingat Allah. Lah kalau kita ingat Allah hanya dalam keadaan ketika enggak ada tamu, tak dongake muga-muga kowe belas ra duwe tamu. Maka seharusnya apa? Duwe tamu ran duwe tamu tetap kelingan Gusti Allah. Maka ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk introspeksi, yang dalam bahasa agamanya kita mengenal bahasa muhasabah, untuk minta maaf, untuk banyak minta maaf. Walaupun di mana-mana sekarang isinya minta maaf. Tadi Panglima masuk ATM, begitu masukkan ATM, mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Domin. Dimaafkan. Minta maaf. Maka kalau dulu saya ditanya sama santri saya Putri, bah, kalau cari suami itu yang seperti apa sih? Carilah suami yang pintar minta maaf. Jadi kalau ada pria minta maaf saat dia salah, itu berarti pria itu adalah pria yang jujur. Kalau ada pria minta maaf saat dia tidak yakin dia benar, dia adalah orang bijaksana. Tapi ketika ada pria yang minta maaf meski dia itu benar, saya ulangi, kalau ada pria yang minta maaf meski dia yakin dia benar, jelas itu adalah suami. Soalnya wong itu orang tahu salah.
Pasal pertama itu istri tidak pernah salah. Kalau istri ada salah, pasal keduanya adalah lihatlah pasal pertama. Jadi tidak tahu salah. Maka muhasabah tahun ini Imam Hasan Al-Basri, beliau membagi dunia ini menjadi 3 golongan. Imam Hasan Al-Basri, beliau membagi hari itu hanya menjadi 3 saja. 1 hari kemarin, 2 hari esok, dan yang ketiga adalah hari ini. Kata Imam Hasan Al-Basri, kemarin, besok, dan hari ini. Cukup itu saja yang dibagi oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah hari ini. Yang pertama adalah hari kemarin. Hari yang sudah pergi dengan segala isinya, yang kita tidak akan pernah mampu kembali ke hari esok, kecuali Doraemon dengan kotak ajaibnya. Kantong ajaib. Kantong ajaib. Kita nggak bisa kembali. Maka ada bahasa mahfud itu begini: Baidotul yaumi khairum min dajajatil ghadi. Telur hari ini itu lebih baik daripada ayam esok hari. Saya ulangi, telur hari ini lebih baik daripada ayam besok hari. Kenapa? Karena kalau telur hari ini kamu sia-siakan, kamu tidak bisa menjamin telur itu bisa menjadi ayam esok hari. Gue hari ini menyanyiakan telur, tante nih jadi ayam besok. Ini sebenarnya konsep bersyukur supaya kita tidak tulul amal, tidak panjang angan-angan. Saya nunggu supaya jadi ayam, bisa jadi pecah. Sekarang ini loh, Dok, siapa yang bisa menjamin telur itu dingkeremi mesti jadi pitik? Nggak ada yang bisa menjamin. Ini cangkemnya sama tuh kerok. Rada dunggah ndase dunggah kene iki, Nduk. Mosok yo ndase iki pas ngendung gluk kaya mbak-mbak ra nampa tamu kae. Sepi Bu. Pas sepi Bu iki dodolan apa? Wong ora kulaan kok dodolan. Kemudian dalam bahasa lain dikatakan apa? Tidak akan kembali hari-hari yang telah kamu lewati. Nggak mungkin balik. Makanya kemudian konsep kebahagiaan itu, kalau para sahabat yang diajarkan oleh Nabi itu apa? Kita itu ngerencanake urip ki ra usah terlalu suwe. Nggak usah terlalu suwe. Coba kalau kita merencanakan hidup itu dari tidur sampai tidur lagi, itu kan nggak banyak angen-angen. Kita itu terlalu banyak pengangen-angen, terlalu banyak ngen-ngen. Itu kenapa? Karena merencanakan hidup itu terlalu panjang. Aku uripku sok 70 tahun, betul? Saiki aku nakal, umurku saiki 20 tahun. Tak program nakalku sampai umur 30 tahun. 40 tahun aku mulai rada sugih. 50 tahun aku pensiun, betul? 60 tahun aku haji. Orang hanya berpikir manisnya tok, tidak pernah berpikir pahitnya. Tidak pernah berpikir pahitnya. Loh, kowe lak ngrencanake ngono kuwi, sing iso njamin umurmu tekan 60 tahun sapa? Makanya kalau kita mau berbuat baik, perencanaan kita nggak usah terlalu jauh deh. Kapan? Dari mau tidur sampai tidur lagi. Makanya sesuatu yang sudah kita lewatkan nggak mungkin bisa kembali lagi. Wes, umpama bisa kembali lagi, Pak RW iki karepe yang balik meneh nom iso ganteng kaya Gus Miftah. Masuk. Kan sudah nggak mungkin. Sudah nggak mungkin. Makanya orang tua itu nggak boleh sombong, anak muda juga nggak boleh sombong. Canom pamane sombong karo wong tua ngene. Aku karo Pak RW iki hebat aku. Apa? Mesti maksiate luwih akeh Pak RW tinimbang aku. Soalnya apa? Pak RW luwih tua tinimbang aku. Anda lupa,
memang Pak RW karena usianya sudah tua, maksiatnya lebih banyak daripada kamu yang masih muda. Tapi kamu juga harus ingat, salate Pak RW luwih akeh tinimbang awakmu sing jek enom. Betul enggak? Betul. Senajan RW ini jarang sholat, umpamanya. Enggak, kita itu enggak boleh sombong dengan orang tua. Karena anak muda mengatakan begini, cah nom iki dosane titik. Ya bener, cah nom iki dosane titik, tapi amalnya juga baru dikit. Wong tua kuwi dosane oke, tapi amale piye-piye wong tua luwih akeh daripada cah nom. Maka kalau pintunya seperti itu enggak ada kita kemudian sombong. Hari kemarin, rasa balik. Kamu hari ini sudah nggak bisa kembali ke masa muda-mudi. Seraiso. Raiso. Kemudian yang kedua adalah hari esok. Kalau hari esok ini mungkin saja engkau tidak bisa menjumpainya. Hari kemarin kamu sudah tidak bisa kembali, hari besok belum tentu kamu bisa ketemu dengan dia. Coba hari ini, sekarang angkat tangan. Siapa yang bisa jamin nafasmu sampai besok pagi? Nggak ada. Makanya saya punya kiai di Nganjuk, itu luar biasa. Kalau saya cerita beliaunya itu nggak habis pikir ya. Itulah tingkat keimanan yang paling tinggi menurut saya. Beliau itu punya santri 6.000. Semuanya gratis, makan, minum gratis. Setiap malam dia masuk dapur, itu ada makanan apapun di situ, dia bilang sama Bunyai, Bunyai, tolong semua makanan yang tersisa di dapur itu dikasih tetanggamu sebelum kamu tidur. Jadi ada beras, ada sayuran, ada mie, semuanya disuruh ngasih tetangganya. Ditanya Pak Kiai, kalau semuanya kita berikan kepada tetangga, besok anak santri kita makan apa? Besok kita makan apa? Jawaban Pak Kiai ini apa? Apa kamu masih bisa menjamin nyawamu bisa sampai ketemu besok pagi? Jawaban. Saya tuh pengen punya makom seperti itu. Nggak punya ketakutan terhadap apa yang belum terjadi. Sementara kita hari ini coba malam bekerja sampai pagi, tujuanmu apa? Lah sesuk anak bojoku kepiye? Sesuk anak-anakku kepiye? Sesuk uripku setahun lagi ke depan bagaimana? Padahal belum ada jaminan kita bisa ketemu dengan hari esok. Tak pikir-pikir begini, kita itu banyak yang nggak waras. Begitu orang itu mau mati, sing dipikir apa? Anak turune. Wah, kok aku wis tuwek meh mati, anakku rong mapan, nomor 1 baru rabi, nomor 2 rong megawe, nomor 3 jek sekolah. Lah sesuk aku mati kepiye? Wong sugih, aku aja mati dhisik, aku pengen mek anakku perusahaan siji, mobil siji tak pituruti. Iki salah. Kudune sing urip kuwi mikir sing wis mati, ora kok sing arep mati mikir sing urip. Itulah tamaknya, rusaknya manusia itu di situ. Sehingga kemudiannya terjadi apa? Muncul ketakutan-ketakutan. Lah aku ra ngene sesuk manganku kepiye? Anak bojoku kepiye? Paling gampang beginilah. Suami istri hidup bahagia, anaknya cilik-cilik. Delalah sing lanang mati. Biasanya tetangganya ngomong apa? Waduh, mesake kayak bojone karo anak-anake. Anake cilik-cilik, sing lanang mati, sok uripe kepiye? Ini bahasa ngawur. Padahal dia itu hidup, anaknya hidup, istrinya hidup, bukan karena suaminya, tapi karena dihidupi oleh Allah. Apalah bojone mati kok otomatis dia nggak bisa mangan? Ya ra iso. Wong dia makan apa enggak bukan karena suaminya apa, tapi karena Allah. Kamu nggak pernah tahu, kadang-kadang ditinggal mati suaminya malah istrinya bahagia. Soalnya apa? Dirabi sing luwih ganteng, luwih sugih. Ada nggak kejadian seperti itu? Wih rondo-rondo ngono kuwi. Kita itu sering itu loh. Kalau bahasa saya ngeremehke Gusti Allah itu. Ana bapake mati, duwe anak cilik-cilik. Waduh mesake sok anak-anake iso ngopeni sapa? Sing ngopeni Allah, karena selama ini dia itu hidup, bisa makan, bisa minum, bisa pakai baju. Itu bukan karena suaminya, karena dicukupi oleh Allah. Kenapa kemudian kita percaya pada makhluk? Sehingga kadang-kadang apa? Karena kepikiran kita itu terlalu panjang ke depan. Megawe ki sing durusi mung donya tok. Banyak orang menumpuk uang, menumpuk harta, tapi kadang-kadang apa? Lupa menikmati uang. Banyak orang ngumpul ke duit tapi ra iso menikmati urip. Jadi saya tuh punya kawan, Pak.
Duitnya kayak umum, tapi awan bengi dipikir mau kerja, ditumpuk. Makan saja ngirit. Ojo disimpan. Uangnya banyak, keluar kota, hotel melati pas-pasan. Kalau konsepnya sederhana ya nyuwun sewu. Sekarang begini ya. Kalau saya punya uang, saya kemudian uangnya cukup. Kudune saya bisa menikmati hidup saya, golek hotel sing rada apik, mangan sing enak. Karena punya uang. Saya punya uang, golek hotel sing elek, mangane pas-pasan macam-macam. Itu zalim enggak kepada diri kita sendiri? Menurut saya zalim itu bukan sederhana. Banyak orang menumpuk-numpuk uang tapi lupa menikmati uang. Banyak orang mencari harta tapi lupa menikmati harta. Tahu-tahu wis tuwa, mati. Kalau kemudian harta warisan jatuh kepada anak istri yang tahu dengan suaminya yang mati, mending aku sedekah ke panti asuhan atas nama bapak saya yang mati. Lah anakmu ora ngerti karo awakmu, malah nggih narkoba, nggih medok macam-macam dan sebagainya. Apa sing mati kira nangis? Kita jangan pernah meragukan itu. Umpamane panglima mati umpamane, apa Miftah mati. Sesuk santrine kepiye? Aku kok yayaan men to. Umpamane aku ngene. Wah Gusti Allah, kula pun mati riyen. Mungkin lak kula mati sing ngajine sarekem sapa? Umpamane. Paling malaikate bengok. Cangkemmu mif. Apa rumangsane sing gelem ning ngajine sarekem mung kowe tok. Liyane akeh. Kowe iki iso ngaji mergo aku kata Allah, ora mergo kowe ampuh. Kok kowe saiki iso ngaji ning kono Miftah? Mergo kowe dikersake karo Gusti Allah. Lah Allah ora ngersake ora iso kowe ning kono, kata Allah. Jadi kita itu kepedean gitu. Kepedean. Hari besok yang jelas belum tahu kita bisa hidup apa enggak. Semuanya mau petani siji-siji. Aku kudu ngene. Begitu direncanakan tahu-tahu mati muda. Perencanaannya ambiar tak ada. Kita boleh bersiap diri, tapi jangan kemudian kamu bisa menjaminkan dirimu bisa ketemu masa depan. Ora iso. Saya ulangi ya. Masa kemarin kita nggak bisa kembali. Kowe wis reso nom meneh tak kandhani. Kamu jangan ngimpi kembali ke perawan lagi. Makanya tadi saya bilang, gadis itu dipanggil nona, begitu menikah dipanggil nyonya, pakai NY. Kenapa ibu ketika menikah itu dipanggil nyonya, NY? Karena begitu Anda menjadi nyonya, tugasmu apa? Nyapu, nyetrika, nyuci, nyeboki anak, nyenengke wong lanang, nyusoni bapak nih. NJ. Nyoh. Nyoh. Maka kalau kondisinya seperti itu, apa yang perlu kita lakukan? Dhisik syukur. Dan kita tidak mesti mendapatkan apa yang kita sukai. Maka saya mengatakan apa? Kita memang tidak bisa selalu mendapatkan yang kita sukai. Maka saya selalu menyukai apa yang saya dapatkan. Lah, makanya coba Nduk, kita evaluasi setahun ini. Kira-kira tahun 2020 ini, satu, coba dijawab. Yang kamu lakukan lebih banyak pahalanya apa lebih banyak dosanya? Dosa. Jadi lah ngitung rasa setahun Nduk. Suwengi saja. Ini ya. Bismikallahumma ahya wa bismika amut turu. Tangi turu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terus sehari beraktivitas sampai tidur lagi. Kira-kira 24 jam kuwi. Tumindak apikmu karo elekmu kene. Elek. Jangankan kok bangun tidur, mas-mas iki arepe turu ae gawe dosa kok tak kandhani kok. Lembar arepe turu gawe dosa. Mbrengkal. Padahal lah mbrengkal iki sah. Ora duwe bojo kok mbrengkal. Ayo. Mbak Gif. Padahal kalau mau tidur dewe Kanjeng Nabi, kamu baca syahadat, malam Jumat baca tabarok supaya kalau mati kamu baik, ya kan? Baca istighfar. Wis. Begitu bar maca astagfirullahaladzim, rampung dongane ini tek buka HP. Merem-merem delok video. Wah. Wis dosa meneh.
video 19 detik. Wah. Menit. Begitu nonton 19 detik, matanya reso turu. Wah, tangannya mulai gerilya. Dosa meneh. Solo karir. Kok Solo karir? Tante Rosa. Tangan-tangan Rosa pun. Wis dosa, Pak. Lah ora yo. Arturo Reso matane golek-golek kontak kira-kira sapa sing iso dicodoti. Wis wae. Ndelok sing urung turu sapa didelok saka Instagram ijo ana iki wong. Itu baru mau tidur. Coba. Mana aku jengkel acara yang radio Star FM kan. Pagi-pagi live. Ustaz, tadi malam kan bulan puasa. Tadi malam saya mimpi basah. Saya bangun-bangun jam 6. Bagaimana? Apakah saya harus meneruskan puasa saya? Apakah batal? Teruskan. Kan kamu mimpi. Tapi saya belum mandi, nggak masalah. Karena mimpi. Saya bangun jam 6. Ya teruskan puasa kamu, nggak batal puasa. Iya. Tapi nganu Pak Ustadz. Kenapa? Saat tadi kan mimpi belum puas. Terus tak lanjutkan sendiri. Lah. Iya jingan ya gue. Malah diterus ke dewe lah ya. Solo karir. Bangun, ada? Bangun. Lanang karo wedok iki biasanya dalam rumah tangga tangine di sendi. Wedok. Bisa wedok. Mila tak wedok, rata-rata wedok wis. Walaupun saya laki-laki, kalau saya pasti duluan daripada Bunda. Loh, tanya Bunda. Sing tangi apane matane iki? Rondo. Pokoknya ingat ya, kalau laki-laki nikah dengan janda, sudah tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Kayak daster. Malah kayak daster. Terusan. Los. Bangun. Tapi saya meyakini mayoritas orang Islam, orang Indonesia itu yang bangun duluan siapa? Istri. Mila saya meyakini istri itu lebih hebat daripada suami. Wong wedok kuwi tangi dhisik turune keri. Rata-rata perempuan gitu. Delok aja. Coba gimana perempuan tuh gak hebat? Pagi bangun duluan. Nunggu bojone salat subuh, sing lanang bangkong, sing wedok cedhek geni. Wis mikir kopine sing lanang, mikir sarapane anak mau berangkat sekolah. Pagi ngedusi anak. Ngeterke anak sekolah rata-rata ya mbok-mbok. Ya kan? Lihat aja, ibu-ibu semuanya Mas. Pulang ngeterke anak sekolah, apa yang terjadi? Masak nggih bojone. Bojone ning sawah ngeterke sarapan untuk suaminya. Mulai awan, wancine turu umbah-umbah. Sore titik, ternyata tonggone ana ewuh rewang. Mulai ngajari anak sinau. Ya toh? Bengi arep turu ngudang anake, rampung ngudang anake ngudang. Ora leren wong wedok iki. Makane wong lanang kurang ajar. Wong lanang takoni, "Apa suamimu?" Cari uang, sama dengan kerja. Ya toh? Laki-laki itu jatahnya suami itu cari uang, kerja. Dianggap cari uang itu adalah kerja. Oke. Begitu istri, cuci baju, istri. Nyetrika, istri. Nyapu-nyapu, istri. Mandiin anak, istri. Suapin anak, istri. Beresin rumah, istri. Apa meneh? Lipatin cucian, istri. Nidurke anak, istri. Masak, istri. Ngelayani keperluan suami, istri. Bengi jek kerja online, bojone kerja online, istri. Ngono wong lanang dengan santainya ketika ditanya, istrimu kerjanya apa? Di rumah saja. Matamu gitu. Apa-apa wong wedok kok di rumah saja kepiye? Kerjane wong wedok iki luwih abot daripada wong lanang tak kandhani. Betul. Ngono kok bojomu apa ning omah? Nganggur ning omah. Mbahmu kuwi nganggur. Kowe ra iso dadi bojomu. Tak ewangi nduk kowe nduk. Mila aku luwih seneng wong wedok daripada wong lanang, ra seneng. Nganti digawake mau kena barang. Nganti wong wedok tak gawake mau kena. Moh kok mau kena wong lanang. Makanya mau kemana Abah bilang
Tetap jadi istri sing dandan, sing ayu. Oh, malah nggak perlu dandan, udah nikah kok pakai dandan. Kamu nggak tahu, pelakor lebih kejam, lebih angker daripada kuburan. Wedok dilawan. Sanger. Makanya apa? Dalam 24 jam saja lebih banyak kemaksiatan yang kita lakukan daripada ibadah. Didelok per organ. Cangkem gue. Ayo, kira-kira cangkem iki oke HP apa pelek? Sing paling cetha iki apa? Mau salat, maca donga di dalam salat kesusu pengen ndang rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh amin. Itu ibadah. Donga ya Allah ya Allah amin rampung itu. Mila kenapa kul huwallahu ahad itu disebut surat Al-Ikhlas? Karena kalian paling ikhlas kalau imamnya baca kulhu. Boleh lepas lah. Tapi lah lagi ngerasani menghibah karo tanggane. Khusuk ora rampung-rampung. Lah cangkemes ngerasani wong ora rampung-rampung. Continue. Teteke sesuk. Begitu bojone teko, "Yu, wis sore jene rong rampung." Diteruske sesuk ya, ya Allah. Ngerasani nganggo episode ki lah ya. Kayak sinet. Wong ngerasani kok bersambung ya. Sesuk teko meneh, wingi tekan ndi obrolan iki. Wong ya teko iki. Jilbabe pink. Jilbabe ya pink. Kita nggak pernah khusyuk menggunakan mulut untuk beribadah, tapi kita terlalu apa? Terlalu betah menggunakan mulut untuk ghibah. Wis lah ngrasani wong iki jan A to Z pokoke ora rampung-rampung ta kadang. Oh no, ae celai iki. Jane wong iki ra iso ngomong, tapi lak ngrasani tangga, ora mandek cangkeme. Ambuh tenan. Iki apa mben iki mboke ngidame nguntal kroto cangkeme. Penulis naskah. Penulis naskah. Makanya umpama Allah ngersake aku rabi, aku pengen ngerabi wong Arab. Tenang. Dadi lek sing wedok bojoku nesu, "Mak kowe langsung toh seolah-olah mendengarkan tartil Quran." Begitu bojoku langsung aku bengok, "Shadaqallahul adzim." Maka hari esok nggak ada yang tahu. Disitulah kemudian kita diminta untuk introspeksi. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur, dan hendaklah setiap pribadi itu melihat nafsu ma qaddamat lihad, apa yang dia perbuat untuk keesokan harinya. Sangumu apa? Sangu yang dimaksud itu bukan sangu harta, bukan sangu uang. Sangu amal, sangu akhirat. Waktu kita itu disibukkan habis untuk perkara-perkara dunia, tapi kita lupa dengan perkara-perkara akhirat. Mila kadang-kadang kayak saya nyetok gawa ini, mungkin ini ngiling ki awakmu. Sing awakmu terlalu kebablasan. Oh aku ini bar diwenehi. Mungkin karo Gus Miftah isin aku ora salat. Minimal pertama kali isin dulu aja nggak apa-apa. Ya kan? Kok Gus Miftah sering bagi-bagi mukena, aku pengen awakmu kelingan. Kan Gus Miftah sering bilang, pada dasarnya cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Tapi yo bojone dhewe, kowe sarkem kok ibadah. Angel Member. kowe kok ngendi? Kok sarkem? Ngopo? Malam sunah Rasul. Mengingatkan saja. Yang belum punya mukena kemarin ngaco mana? Apa dua mukena tapi wis elek. Udah elek. Tak wenehi kok. Tapi ini menehi sedekah lo ya, bukan mas kawin lo ya. Mas kawin sak meneh mbuane wah locot dengkul gua. Kamu juga minta anak PGM. Loh, kamu penghuni sarkem. Penting saya ikhlas bagi sajadah, bagi mukena ini saya ikhlas. Tapi itu nggih salat. Orang gelap.
Kok gak lemek. Malah gelemek. Iki si bae kata kecil. Bahasa apa jenenge lali aku? Sama? Mbah Surip. Gadamu kena, Mbah? Kula paringi kena purun. Purun. Napa, Mas kawin? Wal tangdur nafsum maqaddamat liqad. Hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang dia perbuat untuk keesokan harinya. Akhirat pilih. Ngene ya. Awake dhewe iki urusan donya sing wis ana jaminane tiap hari galau. Tapi urusan akhirat sing rong ana jaminane ra tau galau. Wis iki masalah iki. Masalah. Urusan harta dunia yang Allah itu menjaminnya, kita masih sering galau. Tapi urusan akhirat, surga sing rong ana jaminane awake dhewe ra tau galau. Urusan donya sing wis ana jaminane ben dina difikirke, urusan akhirat sing ora ana jaminane ra tau difikirke. Kalau saya urusan dunia, saya punya prinsip kok. Apa? Ra usah mbok aja dipikir. Apa kuwi bahasa Inggrise? Don't matter sing. Aja mbok pikir. Don't matter sing. Ojo ki don, mbok ki mother, pikir ki sing. Apa kata iki? Don mother sing, kami banget lho. Ojo mbok pikir. Tak catet nek iki. Ojo mbok pikir. Don mother sing. Ya ojo mbok pikir bahasa Inggrisnya kuwi. Masih ingat dulu perumpamaane Gus Miftah? Apa? Lungguh ning pesawat, ingat-ingat ya. Ini udah lama saya sampaikan ini. Duduk di pesawat. Kita itu naik pesawat, duduk. Yang belum kenal dengan pramugari dan pilotnya kita merasa nyaman. Apapun peraturan dalam pesawat kita mengiyakan. Seluruh penumpang tolong duduk. Lungguh. Ikat pinggang tolong dikencangkan. Manut. Jendela dibuka kita mau berangkat. Manut. Ada. Jangan ke toilet dulu. Cuaca baru buruk, manut. Ngisingmu diempet. Cuaca buruk, kita manut. Padahal nggak kenal karo pramugari, nggak kenal dengan pilot, manut. Dan ayam lungguh plek, nggak kenal dengan siapa pilotnya. Naik pesawat. Tapi kita hidup di dunia, kenal dengan pemilik dunia, tahu dengan peraturan dunia. Sing duwe dunia itu siapa kita tahu, tapi kita nggak pernah nyaman. Piye yo, piye yo, piye yo. Pertanyaan saya satu, kamu itu lebih percaya mana? Lebih percaya pilot apa percaya Allah? Rata-rata kita percaya pilot. Buktinya apa? Numpak pesawat ayam kok ning donya ra ayem. Piye. Wong lak kakean piye, sok matine yo piye. Miloke wong mati matane mendelik ngene kaya. Soalnya percaya. Kowe urip ning donya ngibadah karo aku. Malah takon, piye? Gitu. Kowe ora usah mikir, uripmu tak jamin karo aku. Lah piye? Nek. Sing matane piye? Wong kakean piye kok. Ah, piye. Pitik piye kali ya? Pitik cilik kali. Kuwi begitu mbokne iki berangkat keluar dari kandang, dia itu percaya bahwa mbokne pulang pasti bawa makanan untuk anaknya. Seperti percaya. Kenapa? Karena dia yakin mbokne itu hanya ngambil, bukan nyari. Karena sudah disiapkan oleh Allah. Awake dhewe iki mung garan jiko takane, ora nyiptake. Wong kowe ora nyiptake duit, nyiptake panganan kok. Wis ana kerane, awakmu tinggal buka. Padha karo aku pengen ngombe iki garek nyedot. Wis ana panggonane. Lucunya apa? Orang tahu percaya karo sing gawe degan, orang tahu percaya karo sing gawe banyu, malah mau piye. Urip kok kan piye. Sok matimu yo piye. Ayo nyebut piye. Nah percaya awake dhewe. Yang tadi Abah sampaikan di Platinum apa? Harusnya makhluknya Allah yang paling protes itu siapa? Cecak. Modale golek nafkah mau nganggo ilat,
Rezekine nyamuk sing mabur, kamangka cecak ra iso mabur. Kuwi cecak kudune misuh iki biaji karo Gusti Allah. Rezekiku mabur kok aku ra iso mabur. Tanganku ora iso obah. Jajak. Ngono ku santriku dak takon, "Bah, cecakne kok kelone pripun?" Matamu dak takon. Aku jawab, "Cecak kae cetha kelone ra tau mlumah." Lah mlumah tiba. Mila kono cecak tiba kuwi berarti cecak nembe kelon lali dek. Kali kujengan. Lepas tang. Lepas tang. Alah. Berarti cecaknya kalau dia piye? Dogi style. Benar tiba soalnya. Anggo sabuk pengaman kok. Masa ya kalau nganggo sabuk pengaman. Cecak. Harusnya dia protes sama Allah. Tapi begitu cecak galau, Allah mengatakan kepada cecak apa? Kowe rasa galau. Benar kamu tidak bisa terbang. Alat mencari nafkahmu hanya lidah. Tapi percayalah dengan keakbaranku, kata Allah. Apa bentuk keakbaran Allah? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Datang seekor nyamuk. Artinya apa? Bukan cecak yang mengejar, tapi nyamuk yang datang. Kenapa Allah menciptakan mekanisme seperti itu? Karena Allah memberikan cecak alat mencari nafkah berupa lidah dan dia tidak bisa terbang. Maka bentuk keadilan Allah bukan cecak yang mengejar, tapi dia yang didatangi. Awakmu mbak, walaupun 10 bulan kita kayak gini, awakmu sing karaoke kerja coba, cukup suaramu tok karo tangan nyekel mic dadi duit. Kok suaramu entek iso golek duit nganggo apa? Ilat umpamane. Pengalaman matamu. Aku ki mung diceritani panglimane iki. Sarene ngono. Apa yang ngono Pak RW? Coba entung ning jero kodhong gedang. Ora tau macul, dibuka lemu. Ora nentung guru. Iki ben bocah-bocah aku iki sing senajan tau kahanan koyo ngene awakmu belajar matur nuwun karo Gusti Allah. Apapun keadaan kalian. Lemu untung, ora nonton setruk. Telah diketemukan seekor entung di dalam daun pisang dalam keadaan setruk. Saat bawa-bawa mungkin dadi duit nih. Mila wong Jawa mbiyen apa? Bismillah sangger betah entuk opah. Diniati ngibadah. Yang perlu kita siapkan adalah waltang durnaf summa qaddamat lihad. Ya Allah. Ini kan donyane pun tuwa. Penyakit kathah. Paku-pakune agama jenengan pun pendet cabut. Kemarin RMI itu Rabitatul Ma'hadil Islamiyah mencatat kiai yang meninggal selama Covid itu ada 250 kiai. Coba Anda lihat. Padahal kata Rasulullah apa? Sesungguhnya Allah innallaha la yaqbidul ilma. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu intizaan yang tazi'uhu minal ibad. Dia mengambilnya secara langsung. Walakin yaqbidu biqabdil ulama. Cara mencabutnya adalah dengan mengambil ulama satu-satu. Dan itu adalah merupakan musibah akhir zaman, tanda-tanda hari akhir. Jadi Allah kan juga ilmu kondonya kira langsung juga wud enggak. Tapi satu persatu orang yang dititipi ilmu oleh Allah yang namanya ulama ini diambil satu. Ini sudah 250 ulama meninggal. Pakune agama. Maka kalau bangunan itu mau dicabut, mau dimbruk ke karo Gusti Allah, caranya gimana? Diambil satu-satu pakune. Ambruk suwe-suwe bangunannya. Apakah dengan keadaan seperti ini kita tidak bisa mengambil pelajaran darinya? Naudzubillah min dzalik, kok kebangetan men awake dhewe. Wis tuwa iki ndek negara niku. Donya niki wis tuwa. Apalagi kalau sampai kemudian Allah menakdirkan kita ketemu dengan Dajjal, iso hilang imane awake dhewe. Makanya ya
introspeksi diri untuk memperbaiki. Gusti Allah jangan kula maksiat, matur nuwun kula pun dititipi mukena saking Gus Miftah. Senajan to kula maksiat, tetep kula pengen ngibadah. Senajan to kula tasik mau dalu tasik karaoke tasik ngombe, kula mboten bakal ninggalke salat kula. Kula mboten ninggalke ngibadahe, kula mboten ninggalke salate, kula mboten ninggalke sedekah. Mau niati. Dia tuh aneh. Karena kita nggak pernah tahu. Wal tangdur nafsu maqaddamat liqad, sambil membangun optimisme bahwa ini akan berakhir di 2020, besok 2021 akan kembali normal. Amin. Jadi gini ya, keadaan seperti ini membangun optimisme supaya kita lebih yakin dengan keakbaran Allah. Jangan sampai kemudian pesimis. Lah wong ngerti wong iki kabeh bakal mati, mung nunggu antrian, tapi ra tau siap-siap. Omongane pejabat lucu. Urung mesti iso dadi presiden, wis mulai kampanye ngalor ngidul pengen dadi presiden. Wis nyiapke dhuwit nggih nyalon presiden. Mati sing wis mesti datang waktunya ora tau disiapke. Kuwi lak goblok uteke. Ya aku barang iki. Apalagi corona yang mutasi dari Inggris itu D914 V apa namanya itu, yang dia lebih ganas daripada corona hari ini 10 kali lipat, itu terindikasi sudah masuk Yogyakarta menurut dokter di UGM. Masuk Yogyakarta dan Jawa Tengah. Guru kita Ustadz Yusuf Mansur itu kemarin selama 20 hari di rumah sakit. Saat kronisnya itu, beliau mengatakan nyawa itu seolah-olah hanya tinggal 5%. Panas di atas 41 derajat selama seminggu, penciuman mati, mangan opo-opo ra enak, ra ono rasane mung kaya ngemah tisu. Dadi mangan asin ra krasa asin, mangan pedes ra krasa pedes, mangan manis ra krasa manis. Jadi lah awakmu pengen ngerasake upil kuwi asin. Kuwi corona. Soalnya tak rasa asin. Mbak Surip ngerasake upil. Makanya kalau sekarang disyukuri mangan jek krasa enak. Irung cik iso ngambung, disyukuri. Bila mbak sing karaoke ono tamu, kok tamu macam-macam pengen ngambung. Sorry, corona. Jawab langsung. Corona. Gue malah nantang wani piro. Bila lah awakmu irungnya mambu. Jadi saya pikir begini, salah satu mendeteksi apakah kamu kena corona apa enggak itu adalah entut yang mambu. Kono ngentut irungmu mambu, aman ra corona. Kok tonggomu ngentut irungmu ra mambu, hati-hati corona. Maka berterima kasihlah kepada entut ya. Ini yang bagi mukena mbak siapa? Sing dipasrahke siapa? Mana Bu Rani? Rene Ran, tak pasrahke kowe Ran. Udah ada datanya ya? Nanti Pak RW berhubungan dengan Mbak Rani ya. Berhubungan datanya. Tiwas deg-degan. Tiwas deg-degan. Bu Rani pengen mendekati siapa? Mendekati Pak RW? Oh. Anak saya itu. Oh, anaknya? Itu anak saya. Oh, anaknya oleh demek, oleh muda. Ini ada 65 diprioritaskan yang belum punya, terus diprioritaskan sing mukenane wis elek, wis rusak. Tapi pesane Gus Miftah pokoknya dinggo sholat. Wis dieling-eling pokoke. Isuk bareng bengi karaoke, isuk sholat. Kan tasik mabuk, wis ora apa-apa pakai sholat. Minimal aku mergo ra penak karo Gus Miftah wis diwenehi rukuh ora sholat. Berangkat dari rapena, insya Allah lama-lama menjadi pena. Oh, ngawalnya gue rapena nih gini suwi-suwi betah kok. Saya tadi member. Ini yang nggak punya coba ngajung, yang nggak punya.
Dua dekorasi tak kasih secara simbolis. Juga ada barang. Sing gak duwe blas ini mung goreng ini. Pakai. Ini yang enggak punya sini, tak kasih. Secara simbolis. Engko liyane barang nih. Nanti aja. Jelok telu. Dua lagi. Ini yang enggak punya sini maju 3 orang. Bon Bayru. Atau nanti yang sini yang. Yang 3 orang, satu lagi. Oh, udah ada absen ya, Bang? Satu lagi mana? Duduk. Udah nyedak toh. Kan aku wedi. Mbak sini. Enggak, satu lagi. Kamu enggak punya mukena di rumah? Enggak. Lah kenapa? Oh, belum pernah punya. Udah punya suami belum? Oh, belum. Besok lah rapi, mas kawin ini gini wae. Siap. Gue malah seperangkat alat masak beserta kondom-kondomnya. Nah, itu sudah ya. Sah. Coba siapa? Sah matamu kok sah itu. Kamu juga gak punya? Enggak bawa. Nah, satu lagi siapa ya belakang? Iya. Ya, nanti yang bagi lainnya nanti aja habis pengajian jangan sekarang. Oke, gua parkir, Bang. Nanti aja. Ya pun. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, enggak apa-apa. Nanti misalnya kurang besok didata. Nanti kalau kurang tak golek lagi, santai aja. Aku sama kamu kurang apa sih? Aku perhatian sama kamu, tapi kamu nggak pernah perhatian sama aku. Aku selalu nyenengin kamu, tapi kamu belum pernah nyenengin aku. Modus. Ya, ada pertanyaan? Laskar Jogja, Mbak, Pemuda Akhir Zaman, Laskar Ora Aji. Lah surat enggak? Surat kan jalo, wis tuwa. Wingi dhuwit saiki ruko. Besok katokku mau jalo. Rep. Mbak Surat mriki kali sinten? Oke, Mbak, jenengan gak ada anak mboten? Nggih niki Mas Dadi aku anak nggih. Ketika ya, Mbak. Mbak Surat aslinya mana Mbak jenengan, Mbak? Kudus ya? Hah? Jualan rokok. Oh, rokok apa, Mbak? Warni-warni namun sekecil. Oh. Ya tak tambahin modal, Mbak. Duitnya papan dikek telu. Amin ya Allah. Dongake Mbah. Jenengan naksir oleh Mas Indra. Aja diijapi. Mati dhisik namu cilik kok. Nggih. Ada pertanyaan? Enggak ada. Yes, selawatan bareng-bareng kok. Amin ya Allah. Aja bengi-bengi. Amin. Pak polisi, Pak tentara matur nuwun. Wis melu ngaji pengawasi. Melu ngaji. Ya, selawatan, mulai kerja. Ya mulai kerja gitu. Ya kerja wae. Melaku liwat aja diampirke, mas aku liwat diampirke. Yang kerja juga ngatur diantuk kerja lah. Misalnya kirang mungkin hari itu lah. Mungkin aku orang ngomong aja. Insyaallah. Masa aku lewat di Pak Juli. Tanjung Priok paune kobong, monggo Gus pinarak kamar kula tasih kosong. Sangat. Jadi. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad La ilaha
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum rabbayana shighar wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asrif 'anna al-ghala wal waba wal bala wat ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah matur nuwun. Konsumsinya silakan dibagi. Ayo sekone bagi le. Paling aku duluan ya. Boleh. Nih, Aku pulang. just nanti apa? Silakan dilanjutkan bagi konsumsi. Saya pamit matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu, nasinya banyak. Pak, tolong kali Bu